warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Febriana, NIM C1K018042, kelas B dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal, di mana hasil yang akan saya bahas ini memuat latar belakang, perlakuan, parameter, serta hasil dan pembahasan. Adapun beberapa jurnal yang akan saya bahas sebagai berikut. 1. Kinerja pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang faname pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt. Latar belakang, udang faname merupakan suatu komoditas perikanan yang dikembangkan dalam budidaya di tambak yang memiliki nilai produktivitas yang tinggi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Udang faname memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah pertumbuhannya yang cepat, memiliki daya tahan terhadap serangan penyakit, memiliki kepadatan yang tinggi, serta memiliki komposisi daging yang lebih tinggi dibanding dengan udang-udang yang lain. Udang faname bersifat eurohalin yang dapat bertahan dengan salinitas yang luas, yang dapat dipelihara pada salinitas yang berkisaran antara 1-40 ppt. Udang faname dapat tumbuh dengan baik pada salinitas yang berkisaran antara 15 sampai dengan 25 ppt. Bahkan masih bisa bertumbuh dengan baik pada salinitas 5 ppt. Terdapat 4 perlakuan yang dilakukan. 1. Perlakuan salinitas 30 ppt sebagai kontrol. 2. Perlakuan salinitas 10 ppt. 3. Perlakuan salinitas 5 ppt. 4. Perlakuan salinitas 0 ppt. Adapun parameter yang dilakukan. Yang pertama adalah parameter kualitas air. Kedua, laju pertumbuhan spesifik. 3. Pertumbuhan mutlak. 4. Konvensi pakan. 5. Efisien pemberian pakan. 6. Kelengkapan organ udang. 7. Frekuensi molting udang. 8. Kelangsungan hidup. Hasil dan pembahasan. 1. Laju pertumbuhan spesifik. Laju pertumbuhan spesifik ini terjadi pada hari ke-20 pada perlakuan ketiga, yang menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan yang lebih tinggi dibanding dengan perlakuan-perlakuan yang lain. Hal ini disebabkan karena udang ini lebih banyak makan sehingga mendapatkan energi yang tinggi dan membuat proses pertumbuhannya lebih cepat. Selain untuk pertumbuhan, energi juga digunakan untuk kegiatan molting pada udang. Untuk proses molting pada udang ini membutuhkan energi yang cukup banyak, dikarenakan sebagai proses pergantian kulit pada udang. Sehingga konsumsi pakan yang dibutuhkan pada perlakuan 3 ini lebih banyak dibanding dengan perlakuan-perlakuan yang lainnya. 2. Efisien pemberian pakan. Nilai efisien pemberian pakan ini sangat berhubungan dengan nilai FCR, di mana semakin tingginya nilai FCR, maka semakin berkurangnya pemberian pakan. Sebaliknya juga dengan semakin rendahnya nilai FCR, maka pemberian pakan akan semakin membaik. 3. Kelangsungan hidup. Salinitas sangat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup udang faname. Kematian pada masa pemeliharaan udang diduga adanya tekanan osmotik pada tubuh udang dan tekanan osmotik lingkungan. Selain dari itu, yang berperan penting dalam tingkat kelangsungan hidup udang adalah frekuensi molting udang, kanibalisme, dan kualitas air. 2. Kajian pemberian mineral kalsium Ca pada pakan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang faname, Lithoponeus fanamei, yang dipelihara pada salinitas yang rendah. Latar belakang, udang faname merupakan salah satu komunitas budidaya perikanan yang dibudidayakan secara global. Udang faname bersifat eurohalia yang memiliki kisaran yang sangat tinggi, yakni berkisaran antara 0,5 sampai dengan 40 ppt. Untuk pertumbuhan udang yang lebih baik, maka dibutuhkan salinitas yang berkisaran antara 15 sampai dengan 25 ppt. Adapun perlakuan yang dilakukan. 1. Perlakuan A tanpa pemberian mineral kalsium atau 0%. 2. Perlakuan B, pemberian mineral kalsium 2%. 3. Perlakuan C, pemberian mineral kalsium 4%. Adapun parameter yang dilakukan.
1. Pertumbuhan berat mutlak. 2. Kelangsungan hidup. 3. Laju pertumbuhan harian. 4. VCR. 5. Parameter kualitas air. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian mineral kalsium pada pakan dapat memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan udang faname yang dipelihara pada salinitas yang rendah. Pemberian mineral sebanyak 4% menunjukkan hasil pertumbuhan yang baik, sedangkan pemberian kalsium yang berbeda terhadap pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang faname. 3. Pengaruh penambahan kalsium dan salinitas aklimisasi terhadap peningkatan sintasa poslarva udang faname atau Lithophus paneus faname. Latar belakang, udang faname merupakan salah satu produk perikanan yang sangat penting saat ini. Keunggulan udang faname adalah pertumbuhannya cepat, tahan terhadap serangan penyakit, memiliki kepadatan yang tinggi, memiliki nilai yang lebih tinggi terhadap nilai gizinya dibanding dengan udang-udang yang lain. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat sintasa poslarva udang faname. Walaupun telah berkembang pada berbagai metode aklimisasi ke salinitas yang rendah. Untuk lingkungan, pembesaran ini dihadapkan dengan permasalahan tingkat sintasa benih. Oleh karena itu, penting dilakukan vitalitas poslarva pada udang faname agar salinitas tersebut diaklimatasikan ke salinitas yang lebih rendah. Perlakuan yang dilakukan ada 5. 1. Tanpa penambahan kalsium. 2. Penambahan 50 ppm. 3. Penambahan 100 ppm. 4. Penambahan 150 ppm. 5. Kontrol atau salinitas 25 ppt. Parameter yang diuji ada 3. 1. Tingkat sintasa. 2. Tingkat kerja osmotik. 3. Tingkat metabolisme. Hasil dan pembahasan. 1. Tingkat kerja osmotik. Tingkat kerja osmotik adalah salah satu indikator yang menjelaskan tentang proses yang dialami oleh hewan air pada proses stres lingkungan. Nilai osmolaritas media akan naik seiring meningkatnya kelarutan kalsium. Berdasarkan hasil yang didapatkan, nilai osmolaritas memiliki pola yang sama, sehingga menunjukkan perlakuan bahwa nilai osmolaritas tidak mempengaruhi cairan tubuh pada udang. Salinitas 25 ppt dengan salinitas 2 ppt. 2. Tingkat metabolisme. Tingkat metabolisme ini terjadi relatif sama pada semua perlakuan kalsium. Tingkat konsumsi oksigen pada metabolisme basal dapat menggambarkan proses metabolisme yang terjadi saat udang mampu memanfaatkan energi untuk aktivitas metabolisme, osmoregulasi, kerja jantung, dan respirasi. Tingkat oksigen. Oksigen pada poslarva cenderung sama pada salinitas 2 ppt. Namun, untuk tingkat oksigen pada salinitas 25 ppt pada poslarva lebih rendah. Hal ini diperkuat bahwa jika salinitas lebih rendah, maka tingkat konsumsi energi atau oksigen pada udang lebih tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.